Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuanita Kirana Eka Putri. Kalian bisa memanggil saya Ibu Kirana. Nah, saya yang akan mengajari pelajaran IPA. Sebelum kita memulai dan masuk ke dalam materi kita kali ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran kali ini. Doa dimulai. Selesai? Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari nih tentang objek IPA. Nah, objek IPA yang akan kalian teliti, kita membuat dulu nih langkah-langkah metodenya untuk membuat suatu karya ilmiah. Ada apa aja langkah-langkahnya? Ada 7. Yang pertama, kalian harus merumuskan dulu masalah yang akan kalian teliti. Yang kedua, ada observasi atau mengumpulkan data-data atau teori singkat. Yang ketiga, ada melakukan hipotesis atau dugaan sementara terhadap karya ilmiah yang akan kalian buat. Yang keempat, ada melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, kalian membuat kesimpulan. Yang keenam, kalian mengujikan kepada khalayak umum. Nah, kita mengetahui bahwa pengukuran itu sangatlah penting dalam pelajaran IPA ini karena untuk mengetahui karakteristik suatu benda. Oleh sebab itu, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang akan diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Oleh sebab itu, pengertian dari besaran adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, kalian sudah mempelajari dong bahwa pengukuran itu sangatlah penting nih dalam pelajaran IPA kita. Kenapa? Karena untuk mengetahui karakteristik dari suatu benda. Oleh sebab itu, pengertian dari pengukuran sendiri adalah suatu kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang akan kita ukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Nah, arti besaran sendiri adalah segala sesuatu yang bisa diukur, sedangkan arti satuan sendiri adalah nilai satuan dari besaran yang akan kita ukur tersebut. Oke? Besaran sendiri dalam besaran fisika dibedakan jadi 2 nih. Ada besaran pokok sama besaran turunan. Kita bahas satu ya. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan satuan-satuannya menurut standar satuan internasional. Ada 7 nih, ada di buku kalian, tabel 1.1 halaman 12. Yang pertama, panjang, satuannya itu adalah meter. Yang kedua, ada massa, satuannya itu kilogram. Yang ketiga, ada waktu, satuannya itu second atau detik. Yang keempat, ada kuat arus, satuannya adalah ampere. Yang kelima, ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Yang keenam, ada jumlah zat, satuannya adalah mol. Seperti itu. Pada bab kali ini kita akan membahas 3 standar satuan yang telah ditentukan oleh satuan internasional. Yang pertama adalah satuan standar panjang. Yang kedua ada satuan standar massa, dan yang terakhir ada satuan standar waktu. Ini ada contohnya. Satuan standar panjang itu dibedakan menjadi 3 jenis nih alatnya. Ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometerskop. Mistar atau penggaris itu ketelitiannya sebesar 0,5 mm dengan skala terkecil yaitu 1 mm. Nah, yang kedua, seperti dilihat di buku kalian halaman 13, ada gambar jangka sorong nih. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter pipa atau kedalaman suatu benda. Nah, ini ada perhitungannya nih. Jadi, jangka sorong ini dibedakan menjadi 2, skala utama dan skala nonius. Yang pertama adalah bagian yang tetap atau tidak bisa digeser-geser disebut skala utama. Yang kedua adalah bagian yang bisa digeser-geser atau disebut skala nonius. Perhitungannya bisa kita lihat. Skala utama dilihat di atas nih, yang 2 cm sampai 3 cm. Sedangkan skala nonius dilihat dari 0 sampai sini. Ini namanya skala nonius, yang di atas adalah skala utamanya. Cara pengukurannya, kita tentukan dulu nih skala utama dilihat dari jarak sebelum yang 0 ini. Berarti yang sebelah sini, skala utama. Berarti sampai sini skala utamanya. Skala Nah, skala utama ditentukan dari jarak sebelum titik 0 ini. Berarti ini dibikin skala
utama. Kita bikin sini, skala utama berarti berapa? 2,12 cm. 2,2 cm. Oh ya, ketelitian pada jangka sorong yaitu sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Lihat skala nonius dari mana? Yang paling bawah, tapi lihat dari yang berimpit dengan skala utama nih, yang ini. Berarti kita hitung jaraknya dari 0 sampai sebelah sini ada berapa titiknya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 0,4 mm. Hasil pengukuran jangka sorong seperti terlihat di papan tulis ini, caranya adalah tinggal dijumlahin antara skala utamanya 2,2 cm ditambah dengan skala noniusnya nih 0,04 cm. Ingat ya, disamain satuannya. Kalau skala utamanya satuannya cm, berarti skala noniusnya juga disamain satuannya mm ke cm dibagi 10 karena naik satu tingkat saja. Berarti hasil pengukurannya berapa? 2,24 cm. Nah, seperti itu. Satuan standar panjang yang kedua, alat ukurnya itu mikrometer skrup nih. Kalau jangka sorong tadi untuk mengukur diameter pipa, sedangkan kalau mikrometer skrup fungsinya untuk mengukur ketebalan suatu benda. Mikrometer skrup juga memiliki dua bagian utama, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Skala utama dilihat dari bagian sebelah sini, sedangkan skala nonius dilihat dari bagian yang sebelah sini. Oke. Cara menentukan skala utama dilihat dari bagian antara pembatas antara skala utama dan skala nonius. Hitung 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Berarti ini 4,5. Berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Nah, lalu ketelitian pada mikrometer skrup sebesar 0,01 mm nih. Kalian lihat, di sini sudah ada kata kuncinya 45. Berarti naik 2 tingkat, 1, 2. Berarti 46, 47. 0,47 mm. Hasil pengukurannya tinggal ditambahkan antara skala utama dengan skala nonius. 4,5 tambah 0,47 sama dengan 4,97 mm. Nah, seperti itu ya hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, yang kedua ada satuan standar massa dengan menggunakan kilogram nih. Contoh alat ukur untuk mengukur massa adalah sebuah neraca. Nah, yang terakhir ada satuan standar waktu, yaitu satuannya adalah second atau detik. Nah, alat ukur satuan pengukur waktu adalah stopwatch atau jam tangan. Seperti itu ya. Oke, kita berpindah atau berlanjut ke yang kedua, besaran turunan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan itu? Besaran turunan adalah dua atau lebih satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas didapatin dari hasil perkalian panjang dikali lebar. Berarti luas satuannya adalah meter kuadrat. Nah, tugas kalian di rumah adalah cari sebanyak-banyaknya tentang besaran turunan ada apa aja serta satuan yang digunakannya di rumah. Oke, sekian pertemuan kita untuk kali ini. Ibu harap semoga kalian bisa memahami materi kita kali ini. Tapi jika kalian masih ada yang belum paham, bisa chat personal di WA Ibu.